Ternyata si Dance Mumek dulu pertama rupanya kawan. Nah, ini nih. Andi, saya seolah-olah saya pinjam kata wudhu itu, saya katakan baptis. Pantasan dari sini si Zulkifli tersesat. Dari mu'alaf ini juga dan Mumek ini. Oke, sekarang kita kembali ke laptop. Saya buat judul ini kawan, judulnya Zuma akhirnya dinyatakan sesat oleh MUI. Ya, perjuangan si Umar Al-Fariski tidak sia-sia. Dia pergi ke MUI dan buat sebuah video. Ya, kita dengar dulu ya. Ini. Foto monggo. Tunggu. Memang betul Zulkifli itu sesat, penyesat ya. Sehingga orang bisa nanti berasumsi bahwa Muhammad itu adalah Kristen karena melakukan wudhu dibaptis. Ya kan? Zulkifli ini harus dimualafkan kembali karena dia disyahadatkan kembali, bukan Ibu Yuni. Zulkifli yang disyahadatkan. Kalau dulu kan mereka mengatakan Ibu Yuni yang harus disyahadatkan. Ternyata Dr. Andini sama Ibu Yuni yang tidak mau. Karena mereka tidak punya pernah menyesatkan orang dan tidak pernah salah menyalahkan. Tapi ini betul kawan. Kita dengar dulu ya, Umar perjuanganmu tidak sia-sia, tapi sayangnya karena si Umar ini masih baru mu'alaf, dia selalu ditolak oleh orang-orang si Nandar, Zulkifli dan lain-lain. Dia dianggap anak kemarin sore. Padahal dia begitu Islam kan punya hak juga kawan ya. Tapi memang cap di jidatnya itu baca ada namanya mu'alaf. Kita dengar dulu ya. Klarifikasi Majelis Ulama Indonesia terkait wudhu dan baptis. Biar tidak terjadi kegaduhan di publik. Kita dengar ya. Foto monggo, kalau video gitu. Tapi yang jelas isinya begini Pak, itu bahwa wudhu itu tidak sama dengan baptis. Jadi itu berlebihan bahasa baptis itu. Dan saya berharap bahasa-bahasa itu jangan menjadi kebiasaan karena khawatir salah tangkap dan menimbulkan kegaduhan. Ya wudhu itu kan semacam syarat sahnya sholat. Jadi itu ibadah kepada Allah dan tetapi memiliki dimensi kesehatan. Jadi dengan berwudhu kan bisa suci. Gitu. Tapi jangan dibahasakan baptis lah biar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Saya kira itu aja pesan saya. Ya, oke. Terima kasih. Ini klarifikasi dari pihak? Ya, dari kami Nurholis Majid gitu aja. Dari Majelis Ulama Indonesia Jatim Pak ya? Ya, boleh. Oke, siap. Terima kasih. Demikian para Ikhwan Fillah, para mu'alim semuanya. Saya sudah bikin konfirmasi supaya nggak jadi polemik. Demikian penjelasan dari pihak MUI Jatim terkait polemik wudhu dan baptis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umar, perjuanganmu tidak sia-sia. Akhirnya dinyatakan bahwa baptis bukanlah wudhu. Artinya ajaran Zulkifli adalah ajaran sesat. Karena kalau itu dipakai dia, nanti saya bisa berasumsi Muhammad adalah Kristen. Karena dia dibaptis 5 kali sehari. Dan di dalam baptis itu kalau orang sering dibaptis namanya bebal. Tidak mungkin kita bilang Nabi mereka bebal kan. Inilah penyakit Zulkifli yang sok-sokan. Dia merasa dia paling hebat, paling pintar ya. Akhirnya MUI turun tangan dan mengatakan bahwa ajaran daripada si Zulkifli itu keliru. Tidak ada itu terlalu katanya, terlalu dibombas, terlalu dibesar-besarkannya ya. Nanti akan membuat kegaduhan di masyarakat. Ya, bahwa seolah-olah orang Kristen Islam itu adalah Kristen, mengikut Allah Tritunggal. Karena baptis itu syaratnya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan yang lucunya itu diucapkan kan sebelum Muhammad menjadi nabi, sebelum Muhammad datang menjadi rasul, yakni di sekitar tahun 33 itu. Maka kalau Zulkifli mengatakan baptis itu adalah wudhu, sudah pasti dan sudah parang tentu bahwa Muhammad itu pernah dibaptis ya 5 kali sehari. Artinya pernah mengucapkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kan begitu ya. Ini memang sudah menyesatkan sekali Zulkifli ini karena kebanyakan makan telur busuk. Jadi begitulah dan dia kebanyakan menghujat Kristen, akhirnya menghujat Islam juga. Menghujat Muhammad juga, yang mana dibilangnya baptis adalah wudhu, dan yang wudhu pertama siapa? Yang mengajarkan sholat siapa? Kan begitu. Berarti Muhammad dibaptis terus 5 kali sehari, 35 kali seminggu.
dan setahun sekitar 1.600-an sekian ya. Jadi ini sangat-sangat keterlaluan Zulkifli M. Abbas. Tetapi kawan-kawan datanglah dayang-dayangnya. Dayang-dayangnya ini membela. Ya, kita lihat dulu pembelaan dari dayang-dayang Zulkifli M. Abbas, seorang pengacara kondang yang terkenal di alam goib. Ini dia pengacara kondang yang terkenal di alam goib. Lulusan mana pun kita nggak tahu ini kawan. Yang penting SH, MH. Ketika kita cari di apa namanya itu Kemendikbud itu nggak ada pula namanya ya, mungkin edikti ya. Mungkin belum dimasukkan itu ya. Aduh. Tunggu ya, kita lihat dulu ini pengacara kondang di alam goib. Aduh. Kita lihat dulu ya. Oke, kita saksikan berikut komentar pengacara top kalau hotma Paris buatnya nih, pengacara top alam goib. Kita dengarkan dulu. Ibadu et Allah ribwani wa ribonehem. Sembahlah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Jadi ajaran Yesus itu tauhid, sama seperti itu. Tetapi rupanya saya tidak paham dengan orang ini. Berulang kali disampaikan, diingatkan, ini bukan dalam konteks perdiskusian. Bukan mengajarkan ajaran baru bahwa baptis adalah wudhu. Bukan. Kalau Anda bertanya, apakah wudhu itu adalah baptis? Setiap kita orang Islam pasti katakan tidak. Pengacara top alam goib mengatakan baptis itu bukan wudhu. Ya sudah, tidak usah kau rubah-rubah lagi Nandar. Ya, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Memang Zulkifli mengatakan baptis adalah ya. Itu sudah definisi Nandar ya. Apapun kau bilang Nandar, tidak ada guna. Kau pengacara alam goib. Siapa bilang? Kamu keok melulu bang sama bang Nandar Ruth katanya. Video masih ada. Bisa kalian lihat bagaimana Nandar menangis-nangis. Tentang yang disalibkan bukan Yesus, Yudas. Yudas bisa terbang dari kubur, terbang ke pinggir jalan. Video masih ada ya. Kalau menghibur diri kita tidak bisa melawan Uclim. Uclim menghibur diri pintar, membalik-balikkan kata pintar, ya. Sudah kepepet, pintar ngeles. Ya semuanya pintar lah. Sama dengan si Nandar ini kawan. Nanti kita putarkan lagi ucapan Zulkifli. Jelas dikatakannya. Gak ada cerita, adalah katanya, ya. Kita dengar dulu si Nandar ini pembelaannya pengacara alam goib ini. Tetapi berbeda ketika di dalam konteks berdiskusi, mengimprovisasikan. Ya, artinya Nandar mau mengakui bahwa di dalam berdiskusi bisa mengimprovisasikan apapun. Nanti dia improvisasikan bisa enggak ya? Kalau dia bilang gini, Al-Quran itu adalah kitab suci yang tidak memiliki pertentangan di dalamnya. Terus dia mengimprovisasikan bisa enggak ya? Contoh Bible lah, dikatakan Bible tidak ada pertentangan di dalamnya. Terus saya mengimprovisasikan seperti kitab erek-erek. Bisa enggak ya? Biar orang paham, karena banyak penjudi zaman dulu yang mendengarkan ucapannya si sang debater bahwa Bible itu tidak ada kontradiksi di dalamnya, pertentangan seperti kitab buku erek-erek. Disukai semua orang meskipun beda pendapat tapi tak pernah berkelahi. Bisa enggak kita bilang gitu? Ya enggak bisa kawan. Aduh. Inilah pembelaan buta dari seorang pengacara terkemuka di alam goib. Kalau di alam nyata dia serap. Buktinya dia minta uang dulu sama aku. Kalau pengacara uangnya banyak, dia enggak ada uangnya. Dibilangnya sama aku apa? Aku bang masih sering diajak-ajakin kawan masuk sidang perdata. Kasihan kali ya. Ban serapnya dia kalau bosnya pergi, dialah disuruh. Kalau perdata kan enak, hanya mendengar mendengar apa kan. Kalau sidang pun pertama kan hanya bacaan-bacaan dakwaan. Itulah disuruh dia membacakan dakwaan, duduk kau dia duduk manis, jangan bergerak-gerak kau. Setelah sidang kan ada dakwaan kan dibawa pulang. Baru besok baru sidang, baru komandan turun tangan ya. Kita lanjutkan lagi pembelaan dari pengacara alam goib. Nah, ini. Memahamkan para oten. Kalau di dalam Kristen ada baptis, pensucian, maka di dalam Islam pun ada yang namanya berwudu. Mudah sebetulnya untuk dipahami ini.
Bukan begitu katanya Nandar. Kalau di dalam Kristen ada namanya baptis, maka di dalam Islam ada namanya berwudu. Kalau itu enggak masalah. Tapi didefinisikannya. Sebentar ya, kita lihat pembelaan daripada si Baluhab ini. Lanjut. Tapi nggak tahu iri, nggak tahu kebencian, nggak tahu apa, saya nggak tahu motifnya. Cuma saya khawatir ini benar-benar mu'alaf atau penyusup gitu loh. Ini sebuah, saya disclaimer terlebih dahulu ya. Ini. Nah, lihat. Sekarang mulai mereka mempertanyakan keislaman daripada si Umar Al-Farizi atau si Palen Cahyono. Dia mulai dituduh-tuduh penyusup. Padahal dia bicara kebenaran. Sampai MUI saja mengakui tidak sama. Kenapa si Nandar harus mendiskreditkan? Harus memojokkan si Palen. Dibilanglah iri, cemburu. Apa yang diirikan dia? Si Nandar lahir dari kecil, dari lahir Islam. Dulu pernah dia bilang dia mu'alaf. Kan penipu. Ya. Tidak tahu malu kawan. Maka dibuatnya gelarnya apa? Evangelis. Sejak kapan ada di Islam evangelis? Makanya si Umar bilang kan, jangan katakan apologet, mujahid bukan apologet katanya. Si Umar sudah kepalang tanggung masuk Islam. Maka apa yang ada di Islam itulah ditegakkannya, bukan dibuat-buat, dirubah-rubah kawan. Karena sifat di Kristen begitu. Wahyu 22 ayat 18-19 dipelajari si Umar. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Kebiasaan orang ini kan suka menambahi, suka mengurangi kawannya. Nah, makanya aku bilang kalau sampai diterima pernyataan si Zulkifli bahwa wudhu itu adalah baptis. Betul Muhammad dibaptis, titik. Gak ada cerita. 5 kali sehari. Dan di dalam ajaran Kristen namanya apa? Bebal. Mana ada dibaptis 5 kali sehari. Kristen itu dibaptis sekali menjadi murid Yesus, sekali baptis pertobatan, titik. Kalau 5 kali tiap-tiap hari namanya bebal. Kan menghina si Zulkifli ini kawannya. Loh kok sampai ke sana? Iyalah permulaan wudhu itu dari siapa sih? Kan Nabi yang mengajarkan. Artinya si Juma mau mendiskreditkan Muhammad itu pernah Kristen. Bahkan sampai hayatnya dibaptis terus, yakni wudhu. Karena ada itu sebelum, kalau saya baca Sirah Nabawiyah kemarin, waktu itu Nabi sudah di penghujung hidupnya, masih melakukan sholat, kan diwudhu. Berarti dibaptis. Apa begitu? Kan lucu kawannya. Pembelaan yang sia-sia, Nandar ya. Kau pengacara alam goib, di alam nyata nggak bisa lah. Ini sebuah pertanyaan yang mengandung kewaspadaan. Ini benar-benar muslim atau penyusup? Sudah. Ya, lucu orang ini kawan. Tapi benarlah nubuatan di dalam Bible. Ketika aku mengatakan kebenaran, mengapa aku menjadi musuhmu? Umar di situ kan membicarakan kebenaran kawan. Dia bukan tidak benar, ya tantanglah. Si Nandar kan sudah siap dibilangnya, saya siap berdebat dengan kalian membuktikan baptis bukan wudhu. Apalagi Nandar ya tantang aja si Umar. Bila perlu disaksikan MUI, wasitnya MUI. Siapa yang benar? Si Umar Al-Fariski atau si Nandar bili-bili bala-bala bolo-bolo. Kan itu saja kawan. Apa sih susahnya Nandar? Kau pengacara alam goib. Sudah jelas-jelas ucapannya si Zulkifli begitu. Hanya di alam goib lah itu bisa berubah-berubah. Kalau di alam nyata nggak bisa berubah itu. Ya pernyataannya adalah katanya. Oke saya carikan dulu ya. Masih ada di TikToknya nih. Baptis. Wudhu baptis. Baptis adalah wudhu. Ada ini kawan. Jangan kalian kira nggak didefinisikannya. Nah ini. Ada lagi yang membilang ini. Ustadz Wafi menjelaskan baptis sama dengan wudhu. Ini oke. Si Juma dulu kita dengar ya. Ini sabar. Tunggu dulu. Nah ini bagus ini. Tidak ada nyanyi-nyanyinya. Oke. Nyanyi atau apa itu ya? Tidak ada backsoundnya lah. Nah ini. Kita dengar ya. Biar si Nandar paham. Ini bukan sudah didefinisikannya. Nah ini kita dengar. 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Aku mah masih pemula. Siapa lagi sih si brewok ini? Terkejut aku. Aku belum pernah nonton video itu. Tiba-tiba muncul
Terkejut aku. Kutaka Zulkifli. Bisa juga orang terkejut saat live. Kok jadi dia ya? Ku cari dulu. Aku mah pemula, terkejut aku. Tiba-tiba muncul. Dan Cemumek. Oh, dan Cemumek juga rupanya sudah memulai kawan. Mengenai baptis itu ya. Bukan Zulkifli yang pertama. Mana si Zulkifli ini? Kok enggak ada? Kok terkejut aku? Oh. Oke. Tunggu, ini ada orang. Iya. Ini sudah banyak rupanya di TikTok kalau memprotes Zulkifli ya. Ini dia. Coba ya. Nah, ini ada lagi nih. Kalau ini aku lihat sebentar. Untuk lagi setelah ini, saya lawannya. Ingat? Iya, saya lawanmu, Najah. Kamu masih mau menyamakan dan masih ngotot bahwa wudhu dengan baptisan itu sama. Kalau kamu masih mau ngotot, wudhu dan baptisan tujuannya sama, berarti kamu harus terima konsekuensinya. Bahwa baptisan itu sesuai Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan harus dikuburkan bersama-sama dengan dia di dalam baptisan. Dan di dalam kematian supaya kita sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kamu harus terima konsekuensi ini. Iya, betul. Saya lawanmu, Najib. Ada yang membahas baptis dan wudhu lagi setelah. Ya, betul kawan ya. Konsekuensinya kalau disamakan baptis dengan wudhu, ya begitu. Ya, tidak boleh kawan, tidak boleh disamakan. Ternyata si Dance Mumek dulu pertama rupanya kawan. Nah, ini nih. Andi, saya seolah-olah saya pinjam kata wudhu itu, saya katakan baptis. Pantasan dari sini si Zulkifli tersesat. Dari mu'alaf ini juga dan Cemumek ini. Dan Cemumek. Dan Cemumek ini kan tidak ada isi kepalanya. Waktu di Kristen pun dia nggak tahu apa-apa. Aduh, Zulkifli kok tersesat gara-gara si dan Cemumek ini ya. Kita dengar. Ya. Orang Islam dibaptis 5 kali sehari. Kok mantan pendeta nggak tahu arti baptis, wudhu disamakan dengan baptis. Ternyata Cemumek ini. Andi, saya seolah-olah saya pinjam kata wudhu itu, saya katakan baptis 5 kali sehari. 5 kali sehari. Oh, Simikana. Berarti dari si Dan Cemumek ini orangnya ya. Yang mengatakan baptis 5 kali saya pinjam kata wudhu itu kawan. Berarti si Zuma termakan ucapan dan Cemumek ini. Ngeri juga ya. Apa sih yang dipikirkan Zulkifli? Hanya ingin tenar, ya. Islam dia obok-obok. Si apa namanya itu Al-Farisi ingin mengembalikan, tapi nggak diterima dengan mereka. Sudah diobok-obok, ntar ya. Zuma baptis. Kok sudah banyak yang hilang ya? Kok nggak ada lagi nih si Zuma? Ini penyesat. Oh ini tadi ini sudah nih. Baptis wudhu. Tantangan debat terbuka. Murtad ini siapa lagi nih? Enggak jelas. Ini nih. Coba ini ya. Ini. Umat Islam 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Apa pembaptisan itu? Bagi umat Islam. Oh, yang mentenarkan ini juga si Edelweiss. Edelweiss itu kan si mak lampir kedua. Si apa namanya ya? Si Umidini. Oh, ternyata mereka ini memang saling apa sekarang iri betul lah. Yang iri itu sebenarnya Umidini. Kan ini Edelweiss official di TikTok. Edelweiss itu kan punyanya si Umidini kawan. Ya. Umidini cemburu marah sama si Zulkifli, dibuatnya lah ini. Kemudian si Palen ingin mengembalikan ya marwah daripada Islam itu agar jangan dituduh Muhammad itu adalah Kristen dulunya karena dibaptis 5 kali sehari kata Zulkifli. Kita dengar dulu ya.
5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Apa pembaptisan itu? Begitu didengarkan azan. Ya, apa pembaptisan itu? Artinya dia mendefinisikan. Ini bukan main gara-gara lagi, Nandar. Karena dia sudah mendefinisikan apa baptis itu. Atau kalau bahasa sekolahnya baptis adalah, nah gitu. Ya. Ini sudah tahapan definisi. Bukan tahapan kayak Dan Smumek bilangnya gini, nah, saya mengambil istilah. Dia mengambil, bukan mendefinisikan. Ya, saya mengambil contoh. Tapi yang membuat Zuma tersesat Dan Smumek kayaknya. Karena Smumek itu udah aku bilang isi kepalanya nggak ada. Pernah dia kok teleponan dengan saya. Akhirnya dimatikannya. Karena saya bilang selamat ya Pak. Dia kan mempromosikan agama barunya kepada saya. Lantas saya bilang, selamat ya Pak, Bapak udah bisa beristri 4. Kalau saya kayak Bapak langsung saya ambil kesempatan itu beristri 4. Marah-marah dia kawan. Kan memang selamat. Di Kristen tidak bisa istri 4. Mereka bisa istri 4. Kan saya ucapkan selamat. Artinya bebas dia mengungkapkan hasratnya kepada 4 wanita sekaligus bisa. Tanpa ada kritikan atau hujat atau larangan dari gereja dulu kan tidak bisa. Ya, kan selamat. Dia sudah meninggalkan istri 1, sudah bisa menambah 3 lagi. Kalau mau ya. Kalau nggak mau ya sudah. Langsung tidak pernah dihubunginya aku lagi sampai hari ini si Dan Cemumek kawan. Tidak pernah. Dulu rajin kali kayak makan obat, minum obat juga tiap pagi. Selamat pagi saudaraku. Saudara dibilangnya. Ya begini dikiranya mempan sama aku kan. Dibuatnya bibir-bibir tipisnya itu licinnya itu. Aduh, kita dengar lah ya. Lihatlah ini kawan, didefinisikan dia kecuali nggak didefinisikan. Umat Islam 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Apa pembaptisan itu? Begitu didengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teduh hati umat Islam, istighfar umat Islam itu, tunduk berserah diri mendengarkan panggilan Allah. Kemudian mereka datang berbondong-bondong membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, menundukkan hati, menundukkan pikiran. Bukan hanya itu, menundukkan jasad untuk sujud beribadah kepada Allah. Apa yang jadi masalah? Dibaptis kami. Kami mengaku tak ada daya. Setinggi apapun pangkat kami, setinggi apapun harta kami, jabatan hilang seketika ketika kita dipanggil untuk ditahirkan menuju keridhaan Allah. Ya, ini paling lengkap ya kawan-kawannya. Ternyata dia dibaptis. Dia katakan dia dibaptis ya. Kami juga dibaptis katanya. Sehingga kami yang lemah ini tunduk sujud. Ya puji Tuhan lah. Ternyata seluruh Islam di muka bumi dibaptis kawan. Mereka agamanya Islam. Tapi mereka pengikut Yesus. Kan begitu mereka mau mengakui di bawah bimbingan Zuma. Ya. Makanya Zuma dalam setiap mensyahadatkan orang 3 kalimat syahadat terus ada. Terakhir dibilangnya Yesus adalah utusan. Ya. 3 kalimat syahadat kawan. Orang 2, dia 3. Kenapa? Kayaknya di agen Mama Rica. Kenapa saya bilang agen Mama Rica atau agen Wahyudi? Karena dia begitu getol. Tiap hari kerjanya TikTok sampai pagi, sampai subuh. Biar dia dapat cuan. Dan dia juga memberi donasi kepada Israel untuk membiayai perang dengan Hamas. Lumayan juga sumbang si Zulkifli kepada Israel kawan. Kalau sehari misalnya dia dapat 10 juta lah katakan. Kali sebulan 300 juta. Artinya sesuai kata Pak Edi Prayitno, sebenarnya lebih dari situ dia dapat. Lebihnya itu 75% kawan. Berarti sekitar 900 juta dia sumbangkanlah itu kepada siapa namanya itu? Israel. Jangan-jangan dia agen Mama Rica ya. Tiap hari dia debat, tiap hari dia live. Biar bisa dia store terus ke Israel. Jangan-jangan dia ini anti Zionis. Membiayai perang beli rudal-rudalnya Israel itu untuk memerangi Hamas. Edi Prayitno kan buat di tulisannya itu. Ngeri juga Zulkiflinya. Pantas dia bilang orang Islam dibaptis 5 kali sehari. Kita dengar dulu lagi nih kawan. Mantap Selesai. Oke, kali ini Suma melakukan Ya, ini abang ini sudah. Oh, berarti di komentar ya abang ini ya. Oke. Ya, kita sekarang kembali ke si apa ini?
si Nandar Bili-Bili Bolo-Bolo, pengacara alam goib. Bisa-bisanya dia membela Zulkifli, menyala-nyalakan si Umar. Padahal yang bilang si Umar kebenaran. Sudah diperingatkan beberapa kali, sudahlah. Sudah diperingatkan beberapa kali. Maksudnya si Zulkifli mau cuci tangan gitu aja. Dulu dia mengatakan Muhammad itu adalah maha apa tadi? Maha kuatnya apa ya? Waktu itu yang diambilnya dari nubuatan itu ya. Allah maha perkasa, Allah yang kekal. Itu adalah Muhammad katanya. Kan itu pun dah sesat. Tapi kenapa si Umar Al-Farisi enggak mau membawa itu ke MUI, kawan? Pan itu kan bukannya, kan tidak ada yang setara denganku, kata Allah ya di dalam surah apa namanya Al-Ikhlas 1-5. Kenapa ya? Aduh, Al-Farisi juga nggak main, hanya ini aja dia apanya. Lanjut. Nggak usah, Anda melawan bom-bom aja nggak berani sih. Palen ini ngelawan si bom-bom aja nggak berani, nggak pernah kita lihat debat sama si bom-bom. Lucu gak si Nandar? Masa takarannya orang itu harus berani lawan sama Pak Bom-Bom? Dia aja nggak berani lawan sama Pak Bom-Bom, main tutup mata. Dia langsung mencap-cap si Palen. Kalau berani kau Nandar, aku 2 dengan Pak Bom-Bom, tutup mata kita, 100 kalian kami hadapi. Bertanya 2 arah. Nah ini, berani nggak? Mana berani orang itu? Aduh, kita lanjutkan. Malah sama saudara sendiri begitu bengisnya ya. Nah, sampai dia mengadu ke MUI Jawa Timur, di mana dia mengadu kepada Ustadz Nurholis Majid yang dulu itu dosen saya ketika di UIN Sunan Ampel Surabaya, waktu itu mata kuliah Faraid. Ya, itu dosen saya. Kita lihat ya. Nandar Sunan Ampel, jurusan hukum. Ada di Sunan Ampel ya, Fakultas Hukum. Berarti nanti bisa kita carilah Endang Sunandar, Sunan Ampel. Udah dikasih taunya ya, dulu belum kasih taunya. Dosen saya itu. Sampai dia ngadu itu. Kan koplak. Ini ya, ini videonya. Jadi dia mempublis sebuah video di TokTok ya. Klarifikasi Majelis Ulama Indonesia terkait wudu dan baptis, biar tidak terjadi kegaduhan di publik. Sebetulnya yang membuat kegaduhan itu Anda, Palen. Ya, yang membuat kegaduhan itu Anda. Kok jadi si Palen yang dituduh buat kegaduhan? Sementara sudah banyak komentar-komentar orang di TikTok. Si Nandar ini nggak objektif, kawan. Takut dia nggak dikasih si Zulkifli lagi apanya kan, ketiaknya sama dia. Dia kan masih dapat suplai mungkin ya, dapat cuan dia kan. Kalau siapa kan bilang Adinda kan. Si Zulkifli, makanya orang ini patuh kali sama Zulkifli. Zulkifli mungkin bagi-baginya bagus ya. Tapi dalam status pinjaman kata Zulkifli kan. Dia kan minjam-minjamkan uang, tapi kalau dibayar syukur, tak dibayar enggak masalah, tapi status tetap minjam ya. Jadi orang ini diutangi biar bisa dia diijon, biar bisa masuk surga kan. Orang yang utangnya enggak dikembalikan kan banyak pahala ya. Anda kan pendebat, Anda kan apologet. Dulu Anda ini Kristen, masa nggak paham dengan apa yang disampaikan Bang Cuma? Tujuannya apa? Saya nggak ngerti dengan mereka ini ya. Sesama Muslim sebetulnya kita sudah silent. Justru dia paham bahwa baptis tidak sama dengan wudu. Kau yang nggak paham Nandar, pengacara alam goib. Aduh. Sabar. Tetapi nggak henti-hentinya dia membuat drama-drama yang semacam ini ya. Kita lihat nih apa yang dia sampaikan ya teman-teman ya. Foto monggo, kalau video gitu. Tapi yang jelas isinya begini Pak, itu bahwa wudu itu tidak sama dengan baptis. Jadi itu berlebihan bahasa baptis itu, dan saya berharap bahasa-bahasa itu jangan menjadi kebiasaan karena khawatir salah tangkap dan menimbulkan kegaduhan. Ya wudu itu kan semacam syarat sahnya sholat. Jadi itu ibadah kepada Allah dan tetapi memiliki dimensi kesehatan. Jadi dengan berwudu itu kan bisa suci. Gitu. Tapi jangan dibahasakan baptis lah biar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Saya kira itu aja pesan saya.
Ya, oke. Terima kasih. Ini klarifikasi dari pihak. Ya, dari kami Nurholis Majid gitu aja. Dari Majelis Ulama Indonesia Jatim, Pak ya? Ya, boleh. Oke, siap. Terima kasih. Demikian para Ikhwan Fillah, para mu'alim semuanya. Saya sudah bikin konfirmasi supaya nggak jadi polemik. Demikian penjelasan dari pihak MUI Jatim terkait polemik wudhu dan baptis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan MUI Jatim ya teman-teman ya. Kita saja kalau ditanya baptis itu wudhu, tentu kita jawab bukan. Baptis itu bukan wudhu. Tetapi permasalahannya adalah yang disampaikan oleh Bang Juma itu konteks dalam debat, saya katakan. Konteks di dalam. Kan lucu kawan. Berarti orang ini kelompok penipu. Dia katakan dia sudah paham bahwa baptis itu bukanlah wudhu. Tapi di dalam debat boleh diakui bahwa baptis itu adalah wudhu. Begitu. Kan kelompok penipu ini semua kawan. Kelompok penyesat. Kalau di dalam debat bisa mengakui baptis itu adalah wudhu. Untung lawannya yang culun-culun. Kalau kayak saya kan lawannya saya bilang itu. Berarti Muhammad dibaptis dong 5 kali sehari. Kalau di dalam Kristen dibaptis berulang-ulang namanya bebal. Kan itu. Baptis Yohanes hanya sekali. Baptis pertobatan. Artinya kalau orang meninggalkan Yesus, kembali lagi dibaptis 2 kali. Hanya 2 kali, lebihnya tidak ada. Gimana sih? Ini berulang kali, 5 kali sehari. 35 kali seminggu. Aduh, nggak ngerti lagi aku kawan. Kan sangat lucu ya. 1815 kali sebulan, setahun. 365 kali 5, ya kan? 15 ditambah 315. Iya, 1815 kali setahun. Kan lawak kawan. Ini sangat-sangat lucu kulihat, aduh. Nggak ngerti aku ya. Tapi itulah pembelaan dari dayang-dayang. Namanya dayang-dayang. Dalam berdiskusi ya, ketika kita memahamkan para oten ini kan kadang mereka ini kalau dikasih dalil yang tertulis pun mereka ini nggak paham-paham. Memang kok kau bilang kami nggak paham? Baptis itu kan paham kami. Mana ada dia mau menjelaskan itu mengenai baptis adalah wudhu? Kau yang nggak paham Nandar. Kau bilang kau sudah paham bahwa baptis itu tidak sama dengan wudhu. Terus kok diterangkan sama kami? Orang sudah tidak sama. Diterangkan kepada Oten bahwa baptis itu adalah wudhu. Memang Oten bodoh. Justru kami tahu baptis itu apa. Ada yang membaptis. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan harus bebas. Ada yang ditiris. Ada yang diselam. Macam-macam itu. Lah wudhu, apakah ada yang bilang dalam nama aku memwudhu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ada enggak? Kok jadi kami yang dituduh tidak paham? Yang nggak paham itu kau Nandar dengan Zulkifli. Sudah kepepet Zulkifli, kalian mau membalik-balikkan fakta agar Zulkifli lolos. Untung orang Kristen tidak seperti kalian kumpul teriak-teriak, haleluya gitu. Salibkan dia, tangkap dia, penjarakan dia. Untung nggak ada seperti itu. Kan itu sudah menista agama Kristen. Masa dibilang baptis sama dengan wudhu? Memang di dalam wudhu ada, aku berwudhu atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada enggak? Kan enggak ada. Aduh. Kalau ditanya, mana yang lebih tua, baptis atau wudhu? Kalau kau jawab baptis, berarti kalian Kristen. Ngapain harus ada Islam? Kan sudah jadi kacau pemikirannya hanya gara-gara disamakan baptis dengan wudhu. Kok mereka ini tidak paham, dituduh kita nggak paham apa itu baptis. Maka dipraktekkanlah baptis itu adalah wudhu. Sedangkan kemarin si Neoplos bilang mandi junub. Itu pun tidak sama. Mandi junub, apakah mereka menyebur ke ember atau ke sungai atau kemana mandi junub. Sambil menyebut dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada enggak? Kan tidak ada. Terus kok disama-samakan dengan mandi junub. Mandi junub itu katanya setelah melakukan persetubuhan atau mimpi basah, kalau mau sholat tidak diterima, nggak suci, maka harus mandi junub katanya. Baptis mana ada habis bertuncit baptis, mana ada itu, aduh,
menista kali kalian terhadap Kristen. Tapi tanpa sadar kalian sudah menistakan agama Islam itu sendiri. Seolah-olah Islam itu pengikut Yesus. Seolah-olah Islam itu berwudu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Musyrik tahu. Mana bisa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aduh, Nandar. Kau itu pengacara alam goib kalau begitu, Nandar. Hanya di alam goib lah bisa suka-suka hati. Atau di dunia kartun. Istilah-istilah Kristen diambil, dibuat ke Islam misalnya gitu ya. Istilah-istilah sakral. Pergi ke Yerusalem dibilang pergi berhaji. Orang Kristen pergi berhaji. Kemana? Yerusalem. Kan penistaan itu kawan. Sejak kapan ke Yerusalem berhaji? Bisa nggak? Kan nggak bisa. Makanya aku bilang, aduh, hanya di alam goib lah itu atau di alam dunia kartun suka-suka hati. Di dalam kartun dilindas mobil dia hidup, nggak mati ya. Aduh.